pada zaman maaf juga MU ya. Cuma intinya kalau orang bilang tiki taka Barcelona, lu lihat Rui Costa mainnya kayak apa? ngeledek itu. Ini nggak bisa dipakai sembarangan. Nggak bisa. Lu nggak bisa. Itu udah ritual kita itu. Pasti yang nanya dari Milan ini kayaknya. Ini yang nanya dari Milan kayaknya. Kurang ajar. Yang nanya dari Milan ini. Siapapun Anda, ikutin medsos kami, Villa Club Indonesia, boleh gabung, tanya-tanya. Nggak suka nggak apa-apa, ngata-ngatain nggak apa-apa. Yang penting kita cuma Yo, balik lagi di Espresso. Masih ditemani oleh teman-teman dari Villa Club Indonesia. Ada Mas Kevin dan Mas Jeffrey. Iya. Nah, sekarang kita sesuai dengan mungkin umur pada kita zamannya. ya. umur. Pada zamannya. Pada zamannya. Kita mencoba membuka kenangan-kenangan, memori. Biasanya kalau yang saya kayak gini tuh yang nonton juga, oh iya waktu itu. Ya kayak gitu-gitu tuh. Cerita sedih. Tapi kalau mau flashback gitu ya. Ya. Apa sih Mas satu hal yang bikin jatuh cinta nih sama Fiorentina? Nah, yang bikin gua jatuh cinta, ya awal-awalnya sih orang ngiranya nih sebelum gua kenal Vio itu bener-bener orang gila katanya. Ya klub yang dianggap memang biasa-biasa aja, terus juga prestasi belum sampai saat ini ya belum ada baiknya gitu kan. Tapi semua itu gue biarin aja. Jadi gue cinta banget nih sampai sekarang, gue juga pasti bilang gue cinta banget sama Fiorentina karena sampai dia degradasi pun nggak pernah berpikir buat mundur gitu, ataupun cinta gue luntur gitu, enggak. Nah jadi kenapa gue bisa cinta itu gue ngelihat awal sih pemainnya itu boleh dibilang dulu masih muda-muda ya, kompak gitu kan, luar biasa bagus-bagus gitu. Tapi kalau yang sangat menonjol ya Batistuta memang ya. Nah itu bikin gila kalau dia lihat, kalau udah bawa bola itu kayaknya gue pengen megang stick nih. Seriusan, jadi gue pengen megang stick, bawahnya udah pengen sutor aja langsung. Ya karena kalau misalkan, nah kalau tuh, jadi nah itu di situ. Jadi pemain ini yang bikin gue nambah makin jatuh cinta gitu. Terus yang ketiga nih tadi yang kedua ya, nah itu permainannya luar biasa apik. Bahkan sekelas waktu saking apiknya Barca aja lewat. Maaf Barca Indonesia. Saat itu. Iya saat itu. Karena kan kita bicaranya klasik. Betul. Betul. Oh tendangannya tuh Sulto itu. Iya Sulto. Nah itu juga sampai ya seorang David Simon aja itu udah saking mepet tiang masih bisa dijebol. Itu saking itu ya. Makanya lihat permainannya benar-benar jadi makin jatuh cinta pada zamannya waktu itu ya. Nah, MU juga boleh dibilang sampai berkelahi antara back sama ya pemain-pemain dan kiper gitu. Ya itu pada zamannya maaf juga MU ya. Cuma intinya begitu. Jadi intinya begitu ya pada zamannya aduh. Ya, jadi kalau MU Barca atau aku tidak jatuh cinta. Sorry. Ya itu ya. Itu kalau dari Mas Jeffrey gimana? Yang bikin jatuh cinta. Yang bikin jatuh cinta. Iya, jujur ya, tahun 9 kan ya anak Indonesia seumuran saya gitu zaman dulu kan kita tumbuhnya ketika nonton di TV kan adanya itu kan ya dulu. Iya. Liga Italia. Yang dimunculin Milan, Juve, waktu itu Inter. Jadi kan Piala UEFA menang kalau nggak salah waktu itu. Betul. Muncul Fiorentina, nggak tahu kenapa ngeliat si ini, emang si manusia gondrong satu ini. Das. Ini orang ngeri amat kan. Kayaknya tuh kayak nggak ada lawan di tahun satu itu. Terus yang kedua kayak waktu itu memang masa jaya-jayanya walaupun mereka nggak dapat piala. Iya, betul. Terakhir dapat piala kan yang zamannya Batistuta kan 95-96 kalau nggak salah. Yang Copa. Super Copa atau Super Copa itu lah. Itu masih 2 leg tuh finalnya. Yes. Nah itu juga waktu itu iya kalau dilihat dari segi permainan, kalau orang bilang tiki taka Barcelona, lu lihat Rui Costa mainnya kayak apa? Bagi, terobosan serap orang ini mainnya kayak gini banget. Oke lah gitu lah. Jadi kalau dibilang jatuh cinta, ya itu. Iya. Gara-gara itu berlanjut. Kayaknya
Iya ya, kita adalah orang-orang yang bertipe setia ya. Iya. Wih sih. Kayaknya setia banget ya. Setia. Mau disakitin kayak apa, mau degradasi kayak apa, tetap sampai sekarang. Ganti nama udah. Ganti nama udah. Iya. Ganti pemain udah, ditinggalkan udah. Diselebrasikan juga udah. Dihianati juga sering. Ku menangis. Tapi ya itu, cinta tidak bisa. Sampai sekarang emang orang-orang bilang kan, lu gila lu mau ngapain? Iya. Cinta sama apa? Klub yang sorry ya, orang mungkin nggak ada yang tahu nama Fiorentina kalau Iya. kalau bukan orang bola beran kan, Iya. jarang yang tahu. Dulu mungkin kita taunya Il Sette Magnifico, wah, siapa dari Juve, Milan, Inter, ada Parma, Roma, Lazio, Fiorentina. Sekarang Pecah. di mana ya? Tidak ada itu. 12, nomor 12. 15. Tapi ya kami bertahan. Tapi ya oke lah. Memang itu yang bikin kita cinta karena memang mereka dulu mainnya oke. Bisa teman-teman bisa dilihat di YouTube. medsos di YouTube banyak lah. Mau lihat Rui Costa mainnya kayak apa buat teman-teman zaman sekarang kan. Gol Abati gol ke Arsenal. Oh golnya di Wembley 1-0 yes, mati itu. Atau golnya waktu kalah walaupun kalah lawan Manchester United 3-1 Iya. Betul. dari hampir tengah lapangan waktu cuma Iya. bye-bye. Dan akhirnya ini, tapi intinya ya kalau cari kita di YouTube ya nggak ada ya. Harus carinya Fiorentina pada kala itu. Tahun berapa? Ya itu nanti tik-tik aja, nanti muncul semua kok. Dan ada titik-titik yang sebenarnya tim lain masih cukup Sette Magnifico itu masih lumayan lah. Cuma Fiorentina agak cepat jatuhnya waktu itu. Bukan agak cepet, emang jatuh. Nah di saat itu tuh Mas, mungkin dulu untungnya belum zaman medsos ya kan. Belum. Kita paling masih adik-adiknya di sekolah. Ya, Zaman dulu. betul. Masih bawa-bawanya tuh apa referensinya di koran bola nih. Bola. Kenapa nih klub lu nih? Nyuri, aku masih ingat, aku sempat maaf ya, guru SMA saya pernah mencuri bola waktu bola Bahas Fiorentina degradasi, saya bawa pulang, tidak saya kembalikan. Nah di saat itu tuh gimana tuh Mas perasaannya? Kalau orang kayak orang putus cinta, Waduh. ya gitulah maksudnya. Lu bisa bayangin kan misalkan lu mau makan gitu baca berita bola Fiorentina degradasi, Fiorentina bangkrut, dinyatakan ini lalalala hilang C2. Itu kayak udah kita nggak bisa akses kemana aja, internet masih susah, nggak ada lagi yang ada info, terus gimana gitu. Bahkan selama hampir setengah musim awal ketika mereka bangkrut, kita kan nggak tahu tuh mereka main di C2 kan nggak ada. Lu kan nggak ada streaming atau apa Yes, ya? nggak ada. Terus gimana ceritanya nggak ada. Tahu-tahu denger aja cerita, oh lagi bisa naik ke B nih, terus mulai main di B, apa promosi segala macam. Ya oke, tapi waktu itu bener-bener kayak orang lost contact kan kita. Bener-bener putus hubungan, kita nggak tahu apa-apa, gimana di sana. LDR yang nggak tahu mau kirim surat ke siapa. Iya betul. Berarti kan di masa-masa itu ada sebenarnya ada kesempatan untuk berpaling. Iya dong, pasti banyak lah. Salah satunya mungkin bapak saya waktu itu. Maksudnya dia ngefans Fiorentina, terus pas Fiorentina turun, langsung tiba-tiba beliin jersey Chelsea lah. Ini kok tiba-tiba? Ini ya, aku punya temen, namanya anaknya loh namanya Gabriel Batistuta Radityo siapa gitu, aku lupa. Silahkan dicek di ada Gabriel Batistuta. Ini bapaknya Fiorentina nih. Ketika tanyain, bapak lu enggak, bapak gue pindah ini kok. Dulu dukung Roma. Oh ya, lu lahirnya waktu di Roma soalnya. Bapak lu Fiorentina Betul. Ende. Atau kayak dulu kalau kita punya artis sih siapa? Elo. Oh iya betul. Elo tuh Fiorentina, dia ngakuin sendiri kan. Dia bilang tuh gondrong bukan karena Kurt Cobain. Iya, bukan karena musisi, karena Batistuta. Itu sampai terang-terangan tuh dia. Ngomong gitu, tapi ya itulah nostalgia zaman dulu. Pertanyaan sedikit Bang. Waktu itu tahun 97-98 sempat di diskualifikasi UEFA. 97-98. Bentar gue Itu Piala Winner kali. Kayaknya enggak nih.
Kayaknya kan, nggak tahu deh. Saya masih SD bang waktu itu bang, masih ingusan, nonton TV aja masih nonton di tempat Pak Lurah waktu itu. Berebutan gitu ya. Rebutan. Masih aki ya. Cuma kalaupun iya mungkin bisa jadi. Cuma yang paling diingat itu kalau Vio malah karena ya kalau saya merasakannya yang paling susah ya waktu tahun 2001-an itu. Iya. Degradasi itu. Terus sama bangkrut itu udah selesai. Setelah mas-mas di belakang ini cabut nih. Nih, kalau ini bisa dibilang legend dan dia penyelamat tim karena dia pergi karena memang ada kebutuhan. Keadaan klub udah kacau balau kan. Gak punya duit. Iya, betul-betul krisis Dan emang valid. Kalau dia nggak pindah, karirnya nggak selamat. Nggak selamat. Kayaknya gitu. Dan sebenarnya Batigol pun sebelum dia dibajak sama Capello ya. Ya. Kan ada sempet dulu saya baca berita dia ada perasaan sakit hati sama temen-temennya. Salah satunya Edmundo waktu itu. Oh iya, itu pasti itu. Benar, kalau itu mah itu sampai sekarang pun kita bisa dibilang merasa bangga punya Edmundo, tapi juga merasa kecewa. Kurang ajar juga lu temen lu cedera, lu dibutuhin malah dia Brazil, pesta-pesta. Ya itu termasuk salah satu kelemahan pemain Brazil kayaknya deh. Iya. Penjara juga, ya kan. Terlalu kacau dunia orang-orang, maksudnya pemain bola kebanyakan pemain Brazil itu yang main di Eropa jadinya kayak gitu, nggak tahu kenapa. Karena kan di tahun itu kan sebenarnya Viola ada kesempatan tuh sebelum Batigol cedera ya, kesempatan untuk meraih dia tuh kejar-kejaran sama Milan waktu itu ya. Orang dia peringkat Batistuta cedera kan waktu lawan Milan juga kan. Ya, jadi posisinya udah waktu itu udah cukup buat kita ngambil curi poin, cuman sayang. Nah itu salah satu kesedihan yang kita nggak bisa hindarin. Itu pas ngelihat dia cedera aja di pinggir lapangan itu kayaknya gua tuh pengen nyelamatin gitu. Beneran, kenapa? Karena kita tuh udah ngerasa bener-bener Scudetto ya. Itu bener-bener Scudetto, cuman pada saat dia ditandu ya waktu itu gua pribadi langsung pasrah. Itu komplit tapi gitu. Itu musim itu. Iya bener. Komplit hampir semua tim gede selesai sama Vio. Iya, lewat semua. Cuma ya habis Batista cedera ya. Nih, temannya ini si Edmundo ini. Nah, si binatang saja makanya si animal jadi. Iya, gitu. Julukannya dia ada temennya sakit dia dibutuhin malah gue lagi di Brazil aja, gue pesta dulu. Jadi itu. Itu kalau udah zaman Instagram tuh diblok sama teman-teman sendiri itu habis. Itu udah bisa serangan itu. Dan kayaknya Montolivo ya bisa jadi itu. Iya kan? Didoain sama kita. Tapi ya gimana ya? Ya bikin susahnya memang karena kita suka tim yang uniknya di situ kan. Ya. Tapi kalau misalnya bisa disebut pemain idola sepanjang masanya Batigol berarti dari Mas Kevin dan Mas Jeffrey, atau ada lagi yang lain? Ya kalau sepanjang masa otomatis ya Batistuta itu walaupun patungnya sudah hancur, itu menurut penglihatan kita itu masih kokoh diri gitu. Gitu. Bahkan bukan yang kita lihat, hati juga masih ada kayaknya ya Mas ya. Hati masih ada gitu. Tapi kalau saya pribadi ditanya ya saya juga melihat masih ada dua lagi. Yang pertama tadi Batistuta, yang kedua ini otomatis Rui Costa. Nah, kalau nggak ada dia pun pada saat itu Vio udah mungkin akan longsor. Ya cepat. Tinggal Batistuta, nggak ada dia longsor, habis nggak akan hidup tengahnya, serangannya tidak akan seimbang, pengaturannya juga tidak akan pulih dengan cepat. Ngambil bolanya juga bakal ibaratnya keputusnya jadi makin jauh. Nah kalau sementara ada dia ini aliran bola enak, semuanya enak, jadi masih bisa bertahan. Nah yang ketiga ya kalau saya melihat ya Toldo waktu itu. Toldo bener-bener nunjukin dia datang, dia awalnya tidak begitu di klub lama diperhitungkan, tapi di Fiorentina dia nunjukin kelasnya hingga akhirnya masuk timnas. Dan iya sih. Itu tiga orang pemain yang menurut kita kebanyakan tifosi Fiorentina memang paling berpengaruh karena kan komplit tuh depan
Batistuta, tengah Rui Costa, belakang Toldo. Backnya itu sebenarnya biasa aja. Biasa aja. Iya. Kayak dulu kan Repka atau terkenalnya Richelli. cuma karena tackling kasar aja. Tackling kasar, kalau nggak itu main wah udah lewat ya pokoknya, hajar. Kalau nggak ada Toldo selesai. Jadi ketika Batistuta di Lego pergi, kita masih bisa dapat Copa waktu itu kan kalau nggak salah 2000. Ya ini orangnya. Karena sama si Nuno Gomez. Nah, Rui Costa dan Nuno Gomez. Masih ada itu. Betul. Makanya iya masih terlambat lah walaupun setahun kemudian. Ya udah. Berarti gol Rui Costa sama Toldo. Nah itu yang sampai sekarang mungkin berkesan buat angkatan kami. Iya. U30. Ya, Gak kelas lah U20. U19. U30. Nah, kalau gol yang paling diingat dari pemain-pemain idola itu. Nah, kalau gue yang paling diingat sebenarnya sih 4-1-nya Jupe kali. 4-2. Yang 4-2. Oh, zamannya Beppe Rossi. Nah itu bener-bener tensinya tinggi banget itu. Ya mungkin. Apalagi ada selebrasi yang ledek. Lu tahu benar ya? Itu waktu disumpah mereka gini, aku nyumpahin 4-2 nih habis 4-2. Nah betul, karena pada saat itu ada yang selebrasi pakai gayanya Batistuta. Dua-duanya loh ya. Nah itu ke arah mana? Ya kan? Selebrasinya ke arah mana? Iya. Otomatis ke penonton. Dan kita pun kemakan emosi walaupun kita hanya sebagai tim penonton layar kaca. Itu kalau ada gelas mungkin ditimpuk gitu. Kalau nggak ngelihatnya TV. Kalau di lapangan timpuk kayaknya. Iya. Maaf Osvaldo kali ya. Apa siapa? Tepes ya, Tepes. Bang Tepes. Pogba sama Bang Tepes. Gol pertama si ini Tevez penalti. Ya, itu syarat. Ini kan dia sama-sama Argentina. Nah, betul. Karena ngeledek itu. Ini nggak bisa dipakai sembarangan. Nggak bisa. Lu nggak bisa. Itu udah ritual kita itu. Dia nggak nghormatin legend negaranya juga kan? Iya makanya. Lu nggak bisa, lu nggak kelas aja kalau udah kayak gini. Selesai. Dan itu karmanya kena comeback. Dibalik. Itu sekarang kalau kita ngelihat waktu oke lah pertandingan itu ya kita lihat 4-2 gitu. Babak pertama kacau itu. Ya. Kacau. Babak kedua titik baliknya karena penalti si Rossi. Habis itu Buffon mungkin lengahnya karena nggak nganggep tim lawan bisa comeback. Kan? Gitu. Tendangannya Rossi dari luar udah lemah aja. Cuma sedang. Nah, mati langkah. Nah, sementara sini timnya udah semangat gitu. Nah, udah selesai. Tapi kalau nggak cedera tuh Giuseppe Rossi tuh one of the best sih. Yes. Sekarang dia main di Amerika. Ya. Sir Alex Ferguson aja sampai naksir. Itulah. Kalau nggak cedera mungkin bisa jadi legend yang bertambah setelah Luca Toni kayaknya. Timnas juga kan. Iya. Cuma ya. Itu sayang banget tuh talentanya ya. Betul. Padahal kita sangat berharap waktu itu penerus Bang Toni ya. Bang Toni. Iya. Itu tadi Mas Kevin di laga menang 4-2 ya, comeback lawan Juve. Kalau Mas Jeffrey gol paling diinget kapan? Wah, aku tuh banyak banget yang apalagi memang zamannya Batista itu berkesan semua kan. Ya ngeri lah. Lu kalau sampai sekarang pun saya kalau buka YouTube masih suka ngeliatin ya. Enak ya. Nostalgia diri sendiri kan, merinding sendiri gitu kan. Gol yang paling diinget lawan MU 3-1 walaupun kalah di Old Trafford. Oh itu masih favorit. Iya, tapi maksudnya gol tendangan orang yang nggak asal gitu, bener-bener ditata, diarahkan dan udah kayak roket. Lu kayaknya dia doang yang bisa gol itu. Iya, itu sama gol lawan Milan yang di dalam kotak penalti itu kan ikonik banget loh. Kalau lihat itu tendangan bebas itu. Kayaknya kiper udah siapa yang menangkap ya? Itu udah kabur enggak? Cuman yang pasti back aja nggak mau ngeliat kayaknya kemarin. Kayaknya nggak mau ngeliat waktu itu, Pelatih juga nggak bakal nyalahin. Enggak, pasti pelatih juga enggak, karena dia mikirnya juga nggak usah ditahan, cuman bikin benteng aja. Iya, daripada cedera. Soalnya kalau kiper juga agak maju gitu doang. Maju dia karena nggak mau loncat. Dari jauh aja tuh. Dari jauh aja berarti gol kan serem ya. Ini udah di depan mata nih. Aku dulu sempat bingung, ini kenapa kok bisa di dalam penalti? Apa maksudnya tuh apa? Setuju. Cuma waktu
lu gila amat, pemain udah Semua. kan itu nutup Iya, bener kan, gawang Tegang, rapat. tegang. bener-bener rata terus kenanya yang di atas. Lu kalau kena kayaknya sakit udah, ambulan sebelahan tuh. Geger otak ringan. Iya. Dia pun mungkin ya udahlah biarin gue lah. Kayaknya itu, tapi yang paling sakit itu waktu golnya Barca lawan Fiorentina, Oh, yang jelas. di Roma yang abis itu nangis. Di situ itu yang paling Itu ingatan kesedihan. sedih, cuma ada kebanggaan, Iya, tapi ada. ada kesedihan karena jelas waktu itu Roma Scudetto kan. Iya. Ya. Itu benar-benar memang skuad yang paling Komplit. komplit waktu itu. Iya. Lawan Vio yang hitungannya ngimai, dan ternyata yang bisa ngegolin cuma si Batistuta. satu ini, orang ini. Dan itu pun dari luar kota kan. Iya. Terus Kayak dia juga nating tulus lah, gue shoot aja lah udah. Ya, itu memang dia juga bilang ya ibaratnya nggak ada niatan buat nyetak gol. Memang pada kenyataannya cuma ya profesional. ya pada kenyataannya itu pun terjadi dan akhirnya seorang Toldo juga nggak bisa nahan tendangan dia. Ampun. Iya, dia nggak bisa. Akhirnya dia terima gitu. Oke nih, ini ada pertanyaan-pertanyaan nih mas dari penonton. Bush. Penonton bayaran nih. Oke. Oke. Pemain Fiorentina tahun 99-2000 asal Australia. Nah, ingat-ingat ya. Kalau nggak salah Paul Ocon deh. Bolkan. 100. Ada efek-efek ini tepuk tangan nih. Ini pemain Soalnya pemain zaman itu memang membekas. Nggak bisa dibohongin. Mungkin yang tahun sekarang nggak begitu, malah yang ada dulu. sih bekas ada kali Bang di sekarang. Yang sekarang ada bekas-bekas luka. Aduh. Jangan dikupas dulu dan ini. Sesinya udah tadi yang tadi. Disobek-sobek, kasih garam. Oke, pertanyaan kedua nih. Pemain Barca yang pindah ke Fiorentina. Tahun Pemain berapa Barca nih? yang sebentar. Tahun segitu. Tahun segitu, sebentar. Kalau seingatku sih terakhir itu Theo. Christian Theo kan pinjaman dari Fiorentina, dari Barca. Pemain yang pindah ke Fiorentina. Barca. Dari Barca ke Vio, tapi Dari- yang gede kok namanya. Dari Barca ke Vio. Siapa ya bang? Tahun berapa ya? Striker nih ya? Oh, tengah gelandang. Waduh, ini dipertanyakan nih kita. Kita dipertanyakan nih. Tengah. Waduh, ini tahunnya berapa juga lupa nih. Bener-bener nih. Orang Ceko ya? Spanyol. Orang Spanyol. Spanyol. Tetet. Agak lupa ini kalau yang ini nih. Oh, ya. Amor, cuma nggak begitu. Itu nggak begitu. sampai nggak tayang itu Bang. Kalau yang nama ini nih kayaknya nggak tayang soalnya nih. Bahkan ada satu pemain juga dari Barca. Ini namanya Kerrison, kayaknya nggak kepake di Barca juga. Dan itu juga Ngegol di Fiorentina cuma satu. nah, itu juga nggak tayang itu. Cuman sekilas, jadi jatuhnya sekilas info itu. Penampilan di Iya, Nah, betul. nggak kepake. Terus ada sih beberapa teman-teman Spanyol yang main ke pindah ke Vio, cuma ya banyak yang nggak jadi. Yang jadi cuma Mijatovic atau bahkan itu sempat Portillo dari Madrid. Portillo masuk dari Madrid, Mihailovic, Ya, Mijatovic. Mijatovic. Itu kepake malah dia. Iya, Taufik. Dari sini juga. Ya kalau ini kan udah beda kelas ya. Ya Om ya. Oke nih, ini tadi udah sempat kita bahas juga di musim ini sebenarnya nih. Peringkat terakhir Vio di tahun 98-99. Oh, 3 kan. 3 ini. Tiga benar. Soalnya Pasti yang nanya dari Milan ini kayaknya. Ini yang nanya dari Milan kayaknya. Kurang ajar Yang nanya dari Milan ini. Ini tolong dikoreksi dong. Ini bukan bayaran ini. Ini cuma buat sekarang kita membuka kasih luka Pioli. lama kayaknya nih. Enggak apa-apa, kita kasih Pioli kok sekarang kok. Buka luka lama kayaknya nih. Sekarang lu kalamanya Milan lagi kambuh ini. Ini jadi cedera ini. Ini jadi cedera nanti. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup sesi nostalgia ini. Duet favorit bersama Batigol. Versi kalian nih. Ada Francesco Baiano, ada Luis Oliveira, Yes. ada yang tadi kita sebut Animal, Edmundo, dan bapaknya si Ya. Nggak apa-apa, aku mau Masih nomor 25 ya, masih nomor 25. 22 sekarang 22. Oh, 22. sekarang. Kirain udah si pemain Juve. di bawah. Langsung Kirain masih di bawah. Instagramnya langsung Juventus player. Player. Udah ganti jersey. Kurang ajar dia. Padahal tes medisnya di Firenze. Ya, itu. Pakai baju timnas. Karena dia ganti logo dia. Ya udah lah. Emang nggak Nah. mau berkembang di situ. Itu di antara nama-nama itu duet Nah, ini siapa tahu dia ke Juve bawa
bawa ini kan bawa covid. Jangan lah, jangan. Jangan. Gak nyampe segitu lah. Oke nih. Kayak Montolivo aja ya. Siapa bang? Siapa nih? Duet favoritnya nih? Kalau duet sih saya masih suka lihat masih Oliveira kali ya. Karena bener-bener Pemain Belgia. betul. Ini jadi dia dimanjain banget. Batistuta tuh bener-bener dikasih kepercayaan. Iya. Mau bola sesulit apapun, mau dia nggak bisa ibaratnya agak rumit, tapi diusahakan bola itu dialirkan deras ke Batistuta dan efeknya bagus banget. Nggak pernah yang tidak disia-siakan. Hampir semuanya jadi gol. Gitu. Berarti itu tuh Dia favoritnya. asis ke waktu menang 1-0 lawan Juve dari si Oliveira. Nah, Waktu balik golin sundulan. betul. Saking nggak nyangkanya, padahal bola waktu itu diumpan sama dia itu kategori yang sangat udah boleh dibilang sulit. Sulit. Jauh Tapi juga. Batistuta nerima itu dijawab dengan cukup manis. Ini pokoknya arena selebrasinya itu. Iya, ya gimana lagi kan kita hidup di zaman Iya. sang Ini penolong. yang pasti selebrasi kita itu gila itu. Kalau lawan Juve pokoknya selebrasi kita itu gila. Berarti Oliveira ya. Iya. Sama Jeffrey sama. Saya juga masuk sih Oliveira atau sama Chiesa mungkin. Masih masuk. Maaf nih biasanya Enrico ya. Oh iya maaf. iya. Om. Kalau yang ini kan ponakan ya. Anak muda Tapi kalau kan ini. masih anak muda. Masih lah. anak muda. Masih emosi jiwa, walaupun nanti nggak kepake di sana. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tapi mungkin bapaknya sama Oliveira itu. Ya. Bahkan sempat kalau si Oliveira itu sempat saya pribadi masih sering ngikutin ketika dia udah pindah gitu sampai terakhir di Bari kalau nggak salah atau klub seri dia naik ke Serie A tapi habis itu degradasi lagi. Udah. Masih sering lihat beritanya nih orang Belgia satu ini. Oke deh, makasih banyak nih atas waktunya Mas Kevin dan Mas Jeffrey. Ini kalau kita flashback terus nih bisa berjam-jam. Kalau ngomongin nostalgia nih, nggak selesai nih. Milan masih mantau Milan. Pertanyaan titipan dari tadi tuh penonton bayaran. Milannya masih mantau soalnya. Oke, terima kasih banyak ya. Ya sama-sama. Sukses terus untuk Terima kasih. Viola Club Indonesia. Yuk. Dan mungkin kedepannya bakal ada rencana bikin konten kayak gini juga atau gimana nih? Kalau kemarin dari teman-teman tuh ada yang pengen sih, cuma kan memang ya Masih kita ada itu agak sadar diri sekarang sebenarnya. Mau bikin konten yang mau nonton siapa? Ya ini kesebelasan usia U30 ini. aja. 30. Siapa tahu gitu Mas ada Ya. anak muda yang tertarik karena dengerin konten atau nontonin gitu. Viola, kayaknya gue Viola deh. Biar beda aja gitu ya kan. Semoga ya siapapun anda ikutin medsos kami Viola Club Indonesia, boleh gabung tanya-tanya. Nggak suka nggak apa-apa, ngata-ngatain nggak apa-apa. Yang penting kita cuma cari power aja kok. Sama satu lagi nih Mas. Tim happy. Ada emang yang nonton follow Viola nih cuman mantau pemain-pemain inceran klubnya. Itu betul. Ini ada yang titip Kayak kemarin tuh pertanyaannya. Bang Milan maaf loh. mau ambil Ya. siapa? Milenkov. Iya. Tejela. Jela. Iya. Ciesanya sebenarnya. Iya. Jadi. Om Pioli bener-bener ya favorit tarik gerbong Kayaknya tarik gerbong. pemain Milan, orang Milan tuh emang suka sama pemain kita. Karena jelas permata kan, mereka tahu memang jeli sih orang. Iya, jeli ya. Ini kan pindahnya ke Milan. yang sekarang kan jeli juga, Rebic. Wah, itu. Walaupun transfernya Rebic bermasalah. Ya. Iya. Dibuat mulus sama Milan dibuat. Ini nggak selesai bang, ini nggak selesai. Oh ya betul. Paham. Oke deh, cukup sampai di sini aja kali ya. Oke. Makasih banyak untuk yang udah nonton. Nanti link untuk medsos Violanya kita taruh di deskripsi ya. Untuk mengikuti perkembangan Fiorentina. Oke, cukup sampai sini. Ciao.